Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Palupirini selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mesin kelas L1 jurusan Teknik Informatika tahun ajaran 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kurniawan, NIM 090212882908. Jadi di video kali ini saya akan mereview tiga paper internasional atau tiga jurnal internasional yang akan membahas tentang algoritma optimasi dalam pemecahan masalah di bidang perikanan, peternakan, dan pertanian. Baiklah, langsung saja kita ke paper yang pertama. Baiklah, pada paper yang pertama, saya membawa judul The Prediction of Collective Economic Development Based on the PSO LSTM Model in Smart Agriculture, yang berarti prediksi pembangunan ekonomi kolektif berdasarkan model PSO LSTM dan dalam pertanian cerdas, di mana jurnal ini ditulis oleh Chen Wuzheng dan Wei Li, dikeluarkan pada tahun 2023. Apa yang menjadi topik dari jurnal ini adalah prediksi perkembangan ekonomi pertanian kolektif dalam konteks pertanian cerdas menggunakan model PSO digabung dengan LSTM. Studi ini berfokus pada bagaimana memprediksi nilai produksi ekonomi yang datanya sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal seperti cuaca dan kebijakan. Lanjut kita ke metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data historis. Alur penelitiannya sangat sistematis, yaitu saya bagi menjadi tiga, yaitu pengumpulan dan pra-pemrosesan data. Peneliti mengumpulkan data produksi ekonomi pertanian reguler regional dari tahun 2015 hingga 2021. Diambil langsung dari data kuartalan. Data ini bersifat non-linear dan tidak pasti. Sebelum masuk ke model, data disiapkan agar bisa dibaca oleh algoritma deep learning. Lalu kedua, konstruksi model hibrida menggunakan algoritma PSO dan LSTM, menggabungkan kekuatan jaringan syaraf dan algoritma optimasi. Tujuannya adalah membuat model yang tidak hanya bisa mengingat pola lama, tapi juga punya parameter awal yang paling optimal agar belajarnya cepat dan akurat. Yang ketiga adalah validasi dan komparasi. Model yang dibangun tidak langsung dipercaya, kinerjanya diadu melawan metode populer lainnya, yaitu SPR dan LSTM standar. Evaluasi ini dilakukan untuk menggunakan metrik error standar, root mean square error atau RSMA, dan mean absolute deviation. Baik, di sini ada algoritma dasar yang akan digunakan adalah LSTM, Long Short Term Memory. LSTM ini adalah jenis khusus dari Recurrent Neural Network atau RNN yang didesain untuk mengatasi masalah lupa ingatan pada data yang sangat panjang. Nah, yang pertama itu ada masalah RNN biasa. Saat data inputnya panjang, RNN biasa mengalami gradient vanishing atau menghilang saat sampai di ujung proses. Yang kedua, ada solusi dari LSTM. LSTM ini menggunakan struktur gerbang yang cerdas, yang terdiri dari forget gate, input gate, cell state, dan output gate. Nah, lalu kita menggunakan algoritma optimasi, yaitu PSO, Particle Swarm Optimization. Meskipun LSTM itu pintar, tapi algoritma itu tuh sangat sensitif. Jika bobot awalnya diatur sembarangan, hasil akhirnya bisa jelek. Nah, kalau kita lihat dalam tabel, dalam gambar flowchart ini, algoritma bisa menyebar kumpulan partikel di ruang pencarian matematika. Nah, langsung posisi partikel di sini seperti burung yang mewakili satu settingan angka bobot untuk LSTM. Lalu burung-burung ini terbang mencari lokasi di mana error prediksi paling kecil. Setelah itu akan mendapatkan update setiap burung memperbarui arah terbangnya berdasarkan dua hal, yaitu lokasi terbaik yang pernah ia temui, atau bisa kita sebut dengan P-best, dan lokasi terbaik yang ditemukan oleh kawanannya, atau G-best. Hasil dari LSTM ini, PSO memberikan koordinat parameter terbaik pada LSTM sebelum LSTM mulai belajar data ekonomi. Baik, berdasarkan hasil analisis yang saya temukan, penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat mengenai keunggulan metode hibrida, di mana ketika kita melihat akurasi prediksinya, model PSO LSTM ini terbukti menjadi juara.
Kita lihat dari aspek RMSE-nya atau tingkat kesalahannya. PSOLSTM memiliki nilai sebesar 16,15, yaitu sangat rendah dibandingkan dengan SVR dan LSTM biasa. Dan jika dibandingkan dengan MAE atau deviasi rata-rata, PSO LSTM jauh lebih baik dari SPR. Nah, selanjutnya adalah stabilitas model, di mana grafik relatif error menunjukkan bahwa model PSO LSTM sangat stabil. Tingkat kesalahan relatif konsistennya berada di sekitar 1% dari tahun ke tahun. Ini membuktikan model ini tahan banting dan konsisten. Yang ketiga adalah pengaruh jumlah data. Analisis data kuartalan 4 menunjukkan tren menarik, yaitu semakin banyak data historis yang diberikan, akurasi prediksi semakin tinggi. Pada penggunaan data 16 kuartal terakhir, akurasi PSO LSTM mencapai 0,923 atau 92,3%, lebih tinggi dari LSTM biasa yaitu 84,6% dan SPR 85,6%. Ini mengonfirmasi bahwa PSO membantu LSTM memanfaatkan data panjang lebih maksimal. Ya, baiklah. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah jurnal ini menyimpulkan bahwa menggabungkan PSO dengan LSTM adalah strategi yang sangat efektif untuk data ekonomi pertanian yang sangat sulit, rumit, dan sangat panjang. PSO menutupi kelemahan LSTM dalam hal inisialisasi parameter, sementara LSTM menangani kerumitan pola waktu data ekonomi. Baik, kita langsung ke paper yang kedua, di mana saya membawa jurnal yang berjudul Hybrid Approach of Support Factor Regression with Genetic Algorithm Optimization for Aquaculture Water Quality Prediction, atau yang berarti pendekatan hibrida regresi vektor pendukung dengan algoritma genetika optimasi untuk prediksi kualitas air aquaculture, di mana jurnal ini ditulis oleh Wang Yin Liu, Tai Jiang Tai, dan rekan-rekan lainnya. Dikeluarkan pada tahun 2013. Adapun topik yang dibahas pada jurnal ini adalah pendekatan hibrida atau hybrid approach untuk memprediksi kualitas air aquaculture, khususnya oksigen yang terlarut dan suhu air pada budidaya intensif kepiting sungai menggunakan SPR yang dioptimalkan oleh algoritma genetika. Kita langsung ke metodologi penelitian, di mana peneliti menggunakan metodologi eksperimental berbasis data sensor lapangan. Alur kerjanya sangat terstruktur, dimulai dari akuisisi data. Data dikumpulkan melalui sistem jaringan sensor nirkabel wireless yang dipasang di kolam budidaya di Yixing atau Cina. Sistem ini mencakup node pengumpulan data, node routing, dan pusat pemantauan jarak via GPRS. Data diambil selama 15 hari dalam rentang waktu 5-20 Juli 2010 dengan interval 10 menit. Alhasil, total didapatkan total 720 sampel data. Yang kedua adalah para pemrosesan data, karena satuan data itu bisa berbeda-beda, baik dari derajat Celcius dan lain-lain. Data dinormalisasi menggunakan rumus X min, X dikurang X min dibagi X max dikurang X min, agar semua nilai berada dalam rentang 0 sampai 1. Ini penting untuk mencegah satu variabel mendominasi perhitungan. Lalu kita menggunakan pembagian data, di mana 600 set data pertama digunakan untuk pelatihan, dan 120 set data terakhir untuk pengujian atau testing. Yang terakhir ada konstruksi model, di mana kita membangun model RGA SBR, di mana parameter model tidak ditentukan manual, melainkan dicari oleh algoritma genetika. Adapun algoritma dasar yang kita gunakan dalam paper kedua ini yaitu SVR, yaitu Support Vector Regression. Kenapa dipilih? Karena keunggulannya dalam menangani masalah nonlinear dan sampel kecil berdasarkan prinsip structural risk minimization. SVR ini memetakan data input atau vektor X ke dalam ruang fitur berdimensi tinggi menggunakan fungsi kernel nonlinear. Kalau dalam studi ini kita menggunakan radial basis function atau RBF. Di ruang dimensi tinggi tersebut, SVR mencari fungsi regresi linear dalam rumus fx sama dengan omega i dikali x ditambah b yang memiliki standar deviasi maksimal sebesar epsilon dari target sebenarnya. Parameter kunci kinerja SVR ini bergantung pada tiga parameter tadi, yaitu C,
atau kita sebut dengan penalti parameter menentukan toleransi terhadap kesalahan, yaitu ada epsilon, incentive loss, terus ada sigma, yaitu kernel width, parameter lebar fungsi radial. Adapun algoritma optimasi yang kita gunakan adalah RGA, Real Value Genetic Algorithm. Peneliti menolak mencari metode secara manual karena memakan waktu dan sering gagal. Sebagai gantinya mereka menggunakan RGA ini untuk mencari kombinasi parameter C, epsilon, dan sigma yang terbaik. Mereka melakukan pengkodean kromosom, yaitu dikodekan sebagai gen dalam kromosom. Batas pencariannya ditetapkan di mana C hmm, di antara 1 sampai 100, epsilon itu dari 0,0001 sampai 0,01, dan sigma itu berada dari 0 sampai 1. Terus ada fungsi fitness, yaitu kualitas setiap kromosom dinilai menggunakan validasi silang 5 lipat atau five-fold cross validation. Data dilatih dibagi 5, model dilatih 5 kali, dan rata-rata atau RMSE, yaitu atau root mean square error, dijadikan nilai fitness. Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik kromosom tersebut. Terus ada juga operator evolusi, di mana seleksi menggunakan metode Rhoda-Rowlett. Terus ada crossover, pertukaran gen tunggal dengan probabilitas 0,5, dan ada mutasi, perubahan acak pada gen dengan probabilitas 0,02. Hasil dari optimasi ini adalah proses berulang sampai kriteria berhenti terpenuhi, menghasilkan set parameter optimal yang kemudian dipakai untuk melatih model SPR final. Nah, adapun analisis yang kita dapatkan ya ini, penelitian ini melakukan analisis perbandingan yang ketat antara RGA-SBR, SPR standar, dan BPNN atau Back Propagation Neural Network. Berdasarkan beberapa hal di sini, ada akurasi prediksi DO, yaitu oksigen terlarut, di mana RGA-SBR ini mencapai RMSE terendah, yaitu jauh lebih baik dari SPR standar dan BPNN. Dan nilai MAPE juga paling kecil, menunjukkan prediksi yang sangat presisi. Yang kedua adalah analisis berdasarkan akurasi prediksi suhu air, di mana suhu air lebih mudah diprediksi karena fluktuasinya lebih halus. RGA-SBR tetap unggul dengan RMSE sebesar 0,0195 dibandingkan BPNN. Lalu ada analisis perilaku model. RGA-SBR terbukti memiliki kemampuan generasi yang superior. Artinya apa? Artinya adalah model ini tidak menghafal data latih, tapi benar-benar memahami pola nonlinear. Hal ini terlihat dari kemampuannya mengikuti fluktuasi data yang tajam. Terus terakhir ada implikasi praktis, yaitu metode ini dinyatakan andal untuk sistem peringatan dini, ditambah intensif, membantu petani mencegah kematian massal akibat penurunan kualitas air yang tiba-tiba. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal ini adalah metode hibrida RGA-SBR ini terbukti efektif dan andal sebagai sistem peringatan dini untuk memprediksi kualitas air aquaculture secara akurat guna meminimalkan risiko kerugian ekonomi. Meskipun proses penentuan parameter algoritma genetikanya masih menjadi tantangan petani tersendiri. Selanjutnya ada paper yang ketiga yang saya bawakan adalah A Comprehensive Model of Demand Prediction Based on Hybrid Artificial Intelligence and Meta-Heuristic Algorithms, a case study in dairy industry, yang mana artinya adalah model komprehensif prediksi permintaan berdasarkan kecerdasan buatan hibrida dan algoritma meta-heuristik. Studi kasus di industri susu. Penulis dari jurnal ini adalah Ali Reza Gholi, Hasan Hademi, dan lain-lain. Dikeluarkan pada tahun 2018 dan membahas topik pengembangan model komprehensif untuk memprediksi permintaan susu menggunakan metode pendekatan hibrida yang menggabungkan kecerdasan buatan dengan algoritma metaheuristik modern. Studi kasus ini diambil dari dunia nyata, di mana yaitu Pegah Golpayagen Dairy Company di Iran. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi hibrida 2 tahap yang sangat sistematis untuk memastikan akurasi prediksi tinggi.
yang dimana dipecah menjadi dua fase krusial. Fase pertama adalah fase seleksi fitur. Masalah utama dalam data ekonomi adalah banyaknya variabel yang mungkin tidak relevan, atau kita bisa sebut noise. Peneliti mengumpulkan 12 indikator ekonomi makro dan demografi, seperti inflasi, harga susu, populasi, indeks harga konsumen, dan lain-lain, selama 60 bulan, yaitu sekitar dari tahun 2013 sampai 2018. Pada tahap ini, metode hibrida digunakan untuk menyaring dan membuang variabel yang tidak penting. Yang kedua, yaitu adalah optimasi prediksi. Setelah variabel input terpilih, tahap ini berfokus pada pelatihan model prediksi. Data dibagi Data dibagi menjadi 70% data latih dan 30% data testing. Dan tujuannya adalah melatih otak kecerdasan buatan agar bisa mengenali pola permintaan masa lalu dan menebak masa depan dengan error seminimal mungkin. Adapun algoritma dasar dalam jurnal ini yang digunakan adalah ANFIS atau Adaptive Neuro Fuzzy Inference System, algoritma hibrida alami yang menggabungkan kemampuan belajar dari neural network dengan kemampuan penalaran manusia dari logika fuzzy atau logika samar. Yang kedua adalah MLP atau multi-layer perceptron, di mana bentuk paling standar dari jaringan syaraf tiruan atau neural network. Yang ketiga adalah SBR, Support Vector Regression, versi regresi dari SVM. Terus adapun algoritma optimasi yang digunakan pada jurnal ini adalah ada empat, yaitu eh, IWO atau Invasive Weed Optimization, yaitu meniru strategi ekologis rumput liar dalam menyebarkan biji secara agresif dan beradaptasi untuk menemukan area tumbuh solusi terbaik. Adapun cara dari IWO ini atau meniru perilaku polinisasi gulma di alam, yaitu inisialisasi, reproduksi, dispersi spasial, dan kompetisi. Terus juga algoritma lainnya adalah PSO atau Particle Swarm Optimization, meniru gerakan kawanan burung mencari makan; GA atau Genetic Algorithm, meniru evolusi biologis; dan CA, Cultural Algorithm, meniru evolusi budaya manusia menggunakan ruang kepercayaan. Nah, peran-peran dari algoritma optimasi ini yaitu kalau kita bagi menjadi dua tujuan spesifik, yaitu pada fase pertama, algoritma ini mencari kombinasi subset fitur input yang paling optimal. Di fase kedua, algoritma ini mencari nilai bobot dan bias pada jaringan ANFIS, MLP, SPR. Biasanya bobot ini ditentukan oleh metode turunan, atau tapi metaheuristik ini seringkali bisa menemukan bobot yang lebih baik secara global. Adapun hasil analisis yang saya dapatkan dari jurnal ini adalah hasil seleksi fitur dari 12 faktor ekonomi. Algoritma menemukan bahwa populasi dan inflasi adalah dua faktor yang paling konsisten muncul dan paling berpengaruh terhadap naik turunnya permintaan susu. Algoritma PSO terbukti paling jago atau paling bagus dalam tahap seleksi fitur dengan menghasilkan error terendah, yaitu sebesar 0,0085 saat dipasangkan dengan ANFIS 11. Yang kedua adalah hasil prediksi akhir. Setelah fitur dipilih, peneliti menguji akurasi prediksi, di mana juara satu didapatkan oleh kombinasi ANFIS plus IWO. Model ini mencapai akurasi R sebesar 95,51% dan error MSE terendah, yaitu sebesar 0,0108. Ini membuktikan bahwa algoritma Invasive With Optimization atau IWO sangat ampuh dalam melatih parameter ANFIS. Dan juga performa IWO ini dibilang sangat konsisten, memberikan hasil yang kompetitif dan bahkan mengungguli algoritma populer lainnya seperti PSO dan GA. Yang terburuk dari hasil analisis ini adalah CA, di mana hampir semua kombinasi menunjukkan bahwa ia kurang cocok untuk jenis data ini. Terakhir ada validitasnya, yaitu kita menggunakan grafik perbandingan, yaitu scatter plot antara data aktual dan data prediksi ANFIS IWO, menunjukkan titik-titik yang sangat dekat dengan garis diagonal, menandakan bahwa model ini sangat presisi. Defisiasinya tersebar merata mendekati 0,14. Baik, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal ini adalah jurnal ini membuktikan bahwa menggabungkan logika fuzzy atau ANFIS dengan algoritma berbasis ekologi gulma, IWO,
menciptakan sistem prediksi yang jauh lebih superior dibandingkan metode konvensional maupun metode hibrida lainnya untuk kasus industri susu yang datanya sangat fluktuatif. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.